Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, yang saat ini sudah siap berada di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua sudah mempersiapkan diri untuk mengalami lawatan Tuhan dan untuk diberkati oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam ibadah dengan mengucapkan doa pembukaan. Besem elah harahamim, tehilak lelohenu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin, elecha Adonai ekara we'el Adonai et hanan, neheni beorah misor, alehet bederehu wele yareh ito, lahalak be'et sarisa welasaha. Amin. Demikian artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon, pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu menurut jalan yang ditunjukkannya kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita siap untuk memuji, memuliakan Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan yang hadir di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Haleluya, shalom. Saya percaya hari ini umat Tuhan yang ada di rumah, setiap kita yang sedang menyaksikan streaming ini, kita semua diberkati, amin. Dan hari ini kita sudah masuk di minggu yang kedua di bulan Mei, dan luar biasa. Tetap bersuka cita, kita boleh melihat penyertaan Tuhan di setiap kita, sangat luar biasa. Dan di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif ini, saya percaya saudara dan saya memiliki satu pengharapan, di mana Yesus Kristus tetap menjadi pegangan teguh bagi kita. Katakan amin, dan boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, glory bagi Tuhan. Allah yang dahsyat luar biasa. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Saya percaya kita dekat dengan Tuhan, kita ada kekuatan yang luar biasa. Kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Dia. Kita mau nyatakan syukur betapa Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Mari kita mulai bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukur, apapun keadaan kita bersyukur kepada Tuhan. Nyatakan syukur, Dia baik, sungguh baik. Tuhan baik bagi kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dia sangat mengasihi kita. Dia Tuhan Allah yang selalu menyatakan cintanya bagi kita. Mari setiap kita angkat syukur, nyatakan hanya Yesus yang terbaik. Hanya Yesus yang luar biasa, yang dahsyat dalam hidup kita. Hanya Dia satu-satunya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat pujian ini. Kita nyatakan hanya dekat dengan-Mu Tuhan. Kami merasa ada ketenangan, ada kekuatan. Hanya di dalam Engkau Yesus Tuhan. Thank you Jesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku
kekuatan kita, hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin Tuhan, thank you Jesus. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Thank you Jesus, thank you God. Ini hati kami Tuhan, ini hati kami Bapa. Kami tahu di hadirat-Mu ada kekuatan dan ketenangan bagi kami. Hanya di hadirat-Mu ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Mari angkat hati kita menyembah Tuhan. Angkat hati kita bersyukur. Bersyukurlah Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau baik. Hanya Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Pertolongan-Mu sungguh nyata bagi kami Tuhan. Sampai hari ini Engkau menyertai-Ku, Engkau menopang kami Tuhan, Engkau menolong kami Tuhan. Mari sembah Yesus, sembah Dia Tuhan. Haleluya. Setiap kita mengalami pertolongan Tuhan, setiap kita mengalami pertolongannya yang luar biasa, penyertaannya yang luar biasa. Mari setiap kita mengalami pertolongan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Dia, sebab Dia Tuhan Allah Immanuel bagi kita. Dia Immanuel yang menyertai kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bersyukur lebih lagi kepada Tuhan. Kita nyatakan sembah bagi Tuhan, sembah bagi Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Amin. Ku sembah
Engkau benar Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, yes, selamanya. Kau ajaib bagiku. Thank you Lord. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat. Ku sembah Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Mari berikan sorak tepuk tangan buat Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Beri tepuk tangan buat Allah yang hebat. Beri kemuliaan bagi Dia lebih dan lebih lagi. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Hanya Dia Yesus Tuhan. Kami tidak akan pernah meragukan akan kuasa-Mu Tuhan yang menyertai kami. Karena kami tahu Allah Immanuel menyertai setiap kami. Siapapun Tuhan hari-hari ini, semua merasakan di mana Tuhan keadaan. Hari-hari ini banyak orang mengalami ketakutan, banyak mengalami sakit, akan banyak hal di mana Tuhan dialami oleh dunia ini. Tapi kami tahu Engkau datang bagi dunia ini. Engkau datang bagi kami. Allah Immanuel kami nyatakan yang akan terus menyertai kami, menguatkan kami, membangkitkan kami. Dan kami tidak akan pernah untuk terus takut. Tapi kami tahu ada Allah yang memberikan roh keberanian bagi kami untuk kami tetap maju bersama dengan Tuhan. Karena kami umat pemenang, lebih dari pemenang. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh kasih tahu kiri kanan, katakan Dia Tuhan kita kekuatan. Dia memberi kita kemenangan. Kasih tahu kiri kanan. Haleluya. Luar biasa Dia kekuatan kita. Dialah Tuhan gunung batu kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Yes God. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah
kita nyatakan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, sorakan haleluya. Dialah Tuhan. Dahsyat Tuhan kita, amin. Saudara lebih lagi bersuka cita hari ini, amin. Wow, dahsyat Tuhan kita. Kurang lebih udah mau 2 bulan ya. Oh 2 bulan ya. 2 bulan. Dan saya percaya dalam 2 bulan ini kita melihat luar biasa Tuhan bekerja di setiap orang percaya, amin. Karena dia Tuhan satu-satunya. Gak ada yang bisa menolong kita, hanya Yesus. Semua kekuatan manusia terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas. Dia sanggup melakukan segala sesuatu karena dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Haleluya. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Ada 2 cara untuk kita memberi persembahan. Cara yang pertama, saudara boleh mengumpulkan di amplop-amplop yang ada di rumah ya. Bapak Ibu boleh kumpul terus nanti kita lihat satu saat nanti kita akan kembali ibadah tatap muka. Kita akan bawa ke gereja ya. Dan ada yang kedua, untuk cara yang kedua, saya boleh memberikan persembahan lewat transfer ya di ATM. Ya, saya boleh melihat di layar kaca tuh nomor rekeningnya ya. Dan saya boleh mentransfer di nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari sebelum kita memberi persembahan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Begitu banyak berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami. Sampai hari ini Tuhan, Engkau terus memberkati kami. Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami memberi dengan sukacita. Kami beri dengan tulus Tuhan. Dan ajar kami terus memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah lebih dulu memberkati kami. Apapun yang kami berikan ini Tuhan, biarlah diberkati, dipergunakan dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah persembahan yang kami berikan. Dan kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan senantiasa tercurah. Dan diberkati segala usaha pekerjaan kami apapun Tuhan. Ada tangan Tuhan yang selalu memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi persembahan ini. Dan setiap kita yang siap memberi bersama-sama katakan amin. Haleluya, kita siapkan hati kita. Kita mau nyatakan kepada Tuhan lebih lagi. Saya percaya hadirat Allah ada di setiap tempat kita, di rumah kita masing-masing. Ada kekuatan Tuhan yang mengalir di setiap kita. Kuasanya yang tidak terbatas terus melawat setiap kita. Hadirat Allah terus bekerja di tengah-tengah kita. Apapun yang terjadi, mari kita nyatakan bahwa kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak pernah berhenti berharap. Tapi kita nyatakan Yesuslah satu-satunya yang akan terus membawa kita pada kemuliaan. Thank
you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari setiap hati kita angkat di mezbah Tuhan, nyatakan firman-Mu adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, yes Lord. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Engkaulah Raja, Engkau kekuatanku. Kami tidak akan pernah menyerah, karena kami tahu Engkau Allah Tuhan yang membawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan kekuatan Roh-Mu Tuhan,
Kami mampu melewatinya. Kami mampu menghadapi setiap badai hidup, setiap persoalan. Bersama dengan Tuhan kami bisa. Bersama dengan Yesus kami bisa. Hanya dengan Tuhan Engkau memberikan kepada kami kemenangan. Kami mau katakan, tanpa Engkau kami tidak bisa. Tanpa Tuhan kami tidak mampu. Kami berserah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mengangkat hati kami. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami perlu Tuhan lebih lagi. Kami perlu Tuhan lebih dan lebih lagi. Kami tahu Kau Tuhan kami. Kau dahsyat luar biasa. Kau bekerja di luar kemampuan kekuatan kami manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Nyatakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Katakan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Mari kita beri tepuk tangan buat Dia, Raja di atas segala raja. Berikan tepuk tangan sorak bagi Dia. Kemuliaan bagi Dia lebih dan lebih lagi. Dialah Tuhan pertolongan kita. Dialah Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Kaulah Yesus, Tuhan dan Raja kami. Yesusku, Engkau Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Saudara, selamat siang, Shalom. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Tanpa terasa sudah lebih dari 1 bulan kita melakukan ibadah seperti ini. Ibadah di rumah kita masing-masing. Tidak ada yang memprediksi sebelumnya. Tiba-tiba ada yang namanya
virus corona yang menggemparkan seluruh dunia. Seluruh dunia serentak terkapar. Dan sampai hari ini tidak ada seorang pun yang melihat corona itu gimana gitu. Yang tahu di mana dia berada. Semua orang ketakutan dan membuat lockdown dalam berbagai aspek. Tapi siang hari ini tepat berdasarkan realita yang ada, kita akan mendengar firman Tuhan di bawah tema iman mempercayai yang tidak kelihatan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di sorga, terima kasih untuk siang ini. Kami tahu bahwa dimanapun kami berada, Tuhan mengontrol kami. Tuhan dapat menjangkau kami. Dan Tuhan akan berbicara kepada setiap kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terangi hati dan pikiran kami. Dan berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1, 2 dan 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Penulis surat Ibrani, dia menegaskan ini, mengingatkan ini kepada kita sekalian. Bagaimana iman. Karena penulis surat Ibrani dalam Ibrani pasal 11 khususnya, dia menekankan kepada kita sekalian bahwa Kristus adalah pribadi yang lebih agung, lebih besar. Yang kedua, dia mengingatkan pada kita, kalau kita baca seluruhnya, Kristus adalah pribadi yang melakukan pekerjaan imamat secara sempurna. Para imam dalam perjanjian lama membawa persembahan darah anak domba. Tapi Yesus membawa dirinya sendiri sebagai persembahan yang kudus di atas kayu salib. Atas dasar itu maka penulis surat Ibrani mengingatkan kita sekalian bagaimana kita fokus kepada Kristus. Kita belum pernah ketemu Kristus secara fisik. Tapi apa yang dilakukannya, firman-Nya, itu tetap menuntun seluruh kehidupan kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu dari apa yang kita harapkan. Dan bukti yang tidak kelihatan. Jadi percaya dari dalam diri kita. Bukan sekedar optimisme. Bukan sekedar, oh saya percaya atau tidak percaya. Tapi keyakinan yang sungguh-sungguh yang menuntun arah hidup kita. Tiap kali saya ke Jerman, mestinya kemarin juga di Jerman, tapi gara-gara COVID-19, batal seluruhnya. Tapi tiap kali di Jerman, saya diminta itu dari tahun 80-an untuk berbicara di sebuah camp doa yang besar di sana, yang didirikan oleh seorang misionari Basilius Ling. Saya senang dengan buku-buku yang ditulis. Ada satu buku yang judulnya sangat saya ingat sampai sekarang. Lord, I don't understand, but I trust you. Do you speak English? Bilang, yes, little I can. Lord, I don't understand, but I trust you. Tuhan, saya tidak mengerti, tapi saya percaya. Itu luar biasa. Tuhan, saya tidak paham, tapi saya percaya. Saya percaya pada Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang tidak pernah salah memimpin jalan hidup ini. Itulah iman. Percaya walaupun tidak melihat. Yakin walaupun tidak tahu. Dan karena iman itulah
Barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia tidak binasa. Karena iman itu kita beribadah hari ini. Walaupun di tengah-tengah tantangan, ancaman, seluruh dunia terkapar, kita tetap percaya. Kita memuji Tuhan. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Iman udah dicatat dari mulai perjanjian lama, jalan terus sampai dengan sekarang ini. Kalau dalam perjanjian lama, kalau kita lihat mulai dari kitab Kejadian, di penulis surat Ibrani merekap kembali tokoh-tokoh iman dalam perjanjian lama. Begitu banyak, kalau mau diuraikan semuanya perlu 1 hari. Tetapi dalam waktu yang terbatas ini, kita melihat sepintas bahwa sesudah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan menciptakan dari apa yang tidak ada, dari apa yang tidak tahu. Mereka ada ketika Tuhan sudah menjadikan langit dan bumi. Jadi mereka ada dan ternyata melihat, mereka percaya dari apa yang mereka tidak tahu. Dan kemudian anak-anak Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Ada satu yang percaya dan satu yang tidak. Ketika Tuhan memulihkan hubungan dirinya dengan Adam dan Hawa, itu melalui korban. Dan kemudian Adam dan Hawa mengajarkan Kain dan Habel untuk membawa persembahan korban. Dan apa yang terjadi? Kain sepertinya acuh tak acuh. Kain sebenarnya dia ikut kasih persembahan, taruhlah seperti sekarang. Tapi dia tidak peduli Tuhan senang dengan persembahannya atau tidak. Tetapi Habel, dia percaya kepada Tuhan walaupun dia tidak melihat. Sehingga dia bawa ialah dari hasil ternaknya yang terbaik. Dia mempersembahkan yang terbaik karena Tuhan itu tidak sembarangan. Tuhan bukan pengemis. Tuhan bukan orang-orang yang sekarang ini seperti yang terkapar memerlukan sembako. Bukan. Tuhanlah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang patut kita puji dan kita muliakan. Dengan iman dia mempersembahkan yang terbaik. Dan dalam Alkitab, Habel dikenal iman yang beribadah. Iman yang beribadah. Hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi Tuhan melihat kita. Apakah ini hanya kita lakukan secara rutin? Atau kita melakukan dengan hati yang sungguh-sungguh? Sehingga Tuhan melihat kita seperti iman Habel. Iman yang beribadah kepada Tuhan. Tiap-tiap kali saya sambil bergurau, apakah ketika Tuhan melihat ibadah kita Tuhan tersenyum? Atau Tuhan geleng-geleng kepala? Saya berkata kepada diri saya ketika saya berkhotbah, apakah Tuhan tersenyum? Atau Tuhan geleng-geleng kepala? Karena kadang-kadang banyak hanya melakukan secara rutin. Tapi tidak melihat Allah yang tidak kelihatan itu. Tidak punya iman, tidak punya keyakinan. Walaupun tidak melihat tapi percaya bahwa Allah ada. Allah mendengarkan, Allah melihat, Allah mendengarkan pujian, Allah mendengarkan khotbah. Allah memperhatikan pujian, penyembahan dan doa-doa kita. Kemudian kita melihat tokoh yang kedua, tokoh iman dalam Alkitab ialah Henokh. Henokh dikenal sebagai iman yang hidup. Karena dia tidak mati, dia langsung naik ke sorga. Sekarang ini orang mati pun ada yang susah dikuburkan. Ditolak oleh masyarakat karena dia korban COVID. Henokh tidak mati, tapi dia naik langsung ke surga. Itu luar biasa. Waktu itu belum ada wartawan, belum ada media yang mencatat, yang memberitakan. Bagaimana caranya? Iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan, bukti dari yang tidak kelihatan. Jadi karena iman kepada Tuhan, Tuhan melakukan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa dalam kehidupannya. Karena dia percaya bahwa Allah ada. Allah dapat melakukan
hal yang tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Ayo, dimanapun engkau ada, tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan orang seperti Henok pun, dia tidak perlu mati, tidak perlu dikuburkan, tidak perlu corona. Dia langsung naik ke surga. Luar biasa. Hal yang berikut, nah ini nanti agak panjang. Saya suka dengan tokoh ini. Nuh. Nuh itu dikatakan dalam Kejadian pasal 6, dia orang yang saleh dan jujur. Padahal seluruh dunia saat itu hidup di dalam keadaan yang sangat rusak moral. Semuanya rusak. Sehingga Allah berpikir akan menghancurkan seluruh dunia. Tapi Nuh karena dia orang saleh, dia orang jujur, dia hidup dalam kekudusan. Tuhan akan menjaga dia dan keluarganya. Bencana bukan corona lagi, corona hanya sekian korban, sekian mati. Tapi ketika air bah semuanya langsung habis. Kenapa Nuh dan keluarganya selamat? Nuh belajar untuk percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata, Nuh silakan bangun kapal. Saya dari Ambon, itu daerah kepulauan. Tidak pernah orang bangun kapal, bangun perahu. Itu di gunung, itu di pantai. Supaya bisa kalau udah jadi cepat orang langsung masuk ke laut. Tapi Nuh disuruh bangun kapal di atas gunung. Suatu yang tidak masuk di akal manusia. Saya yakin bahwa itu tidak masuk di akal Nuh. Tetapi Nuh percaya kepada Tuhan. Dia percaya dan dia taat. Dia percaya, trust and obey. Dia percaya dan taat kepada Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan katakan itu tidak salah. Apa yang Tuhan perintahkan dilakukan itu bagi Nuh itu tidak mungkin. Tapi bagi Allah itu mungkin. Saya bersyukur sekarang ini sudah lebih dari 47 tahun melayani Tuhan. Dan saya menikmati hari pertama sampai hari ini. Tiap-tiap hari bangun pagi saya berlutut, Tuhan terima kasih untuk hari yang baru. Ini hidup saya. Saya taruh di atas mezbah Tuhan. Tuhan lengkapi saya dengan hikmat, kebijaksanaan, kuasa, dan wibawa ilahi. Dan Tuhan pakai sehabis-habisnya. Lebih dari 47 tahun saya menikmati hidup ini. Enjoy setiap saat. Ada moto saya, susah senang tetap senang. Bagaimana saya membayangkan Nuh? Dia harus bangun kapal di atas gunung. Kapan baru air itu sampai ke gunung? Tsunami mengancam Aceh tahun 2004, saya ke sana. Tapi air itu tidak sampai di gunung-gunung. Kapan baru air itu sampai ke gunung? Para ahli mengatakan bahwa Nuh menghabiskan waktu hampir 120 tahun untuk mengerjakan bahtera itu. Suatu pekerjaan yang tidak mudah. Bagaimana mengangkat bahan ke atas? Tapi dalam Kejadian pasal 6 ayat 22 yang sangat menolong saya katakan begini. Nuh melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan. Luar biasa. Nuh melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan. Walaupun dia tidak sanggup, walaupun dia tidak mampu, tapi Tuhan menyuruh dia melakukannya. Dan itu terjadi. Ketika selesai, air bah naik sampai ke gunung. Dan semuanya habis. Nuh dan keluarganya yang masuk dan diselamatkan. Itulah iman. Iman itu kita menghadapi realita yang tidak mungkin. Bagi kita tidak mungkin, tapi sekali lagi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Percaya dan melangkah maju.
bahwa tantangan dan ancaman menghantam dunia. Saya selalu mengatakan ini tiap-tiap hari. Apa yang bisa dibuat oleh dunia ini? Orang pandai. Kita tahu berapa bulan lalu, wah sepertinya dunia hancur karena perang dagang antara Amerika dan Cina. Taunya ada interupsi, perang benar antara Iran dan Amerika. Apa yang terjadi? Orang takut ini mau perang dunia ketiga. Taunya corona bilang, tenang. Kalian yang perang, yang lain enggak. Mendingan saya yang hajarin kalian semua. Dan luar biasa bahwa sampai hari ini, orang-orang pandai, orang-orang hebat, teknologi yang canggih, tidak dapat menyelesaikan masalah corona. Tapi mengapa corona ada? Saya punya iman, punya keyakinan bahwa Allah memperkenankan itu ada. Allah mengizinkan itu ada. Dan kita percaya seperti kata Paulus pada jemaat di Roma, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi enjoy. Allah turut bekerja dalam segala perkara sehingga Nuh menyelesaikan pekerjaan itu. Dia melakukan segala sesuatu seperti yang difirmankan Tuhan. Ibu Bapak Saudara, bagaimana hidup kita? Apakah iman itu wujud dalam perbuatan? Percaya sih percaya, tapi curiga jalan terus. Percaya berarti taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun itu di luar kemampuan kita. Bagaimana mungkin? Dan Nuh dapat melakukan itu. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Bahwa yang tadinya tidak mungkin. Sebab itu Nuh ditempatkan sebagai tokoh iman. Iman yang bekerja. Iman yang beribadah. Iman yang hidup, iman yang bekerja. Percaya dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Tokoh yang keempat yang saya mau sampaikan, yang kemudian menjadi bapa segala orang beriman, yaitu Abraham. Abraham di hari tua disuruh Tuhan, kamu jalan dari Ur Kasdim. Jalan kemana? Tidak ada GPS. Kalau ada GPS pun, alamatnya di mana? Ini Tuhan ini aneh. Orang tua disuruh jalan. Kamu jalan ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham dan Sarah berjalan. Berjalan. Dan terus berjalan. Dan Tuhan bilang kepada Abraham dan Sarah, keturunanmu akan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Ini udah kakek, udah opa dan oma, udah opung. Abraham waktu itu berumur 75 tahun. Sarah 65 tahun. Bagaimana mungkin? Apalagi harus pergi jauh, berjalan ke tempat yang akan kutunjukkan. Abraham dan Sarah percaya kepada Tuhan. Sekarang ini, jalan sudah bagus pun tidak mudah. Tidak ada jalan seperti hari ini. Mereka tidak naik kapal terbang. Mereka tidak naik mobil. Mereka berjalan, mungkin naik ke onta. Berjalan ke tempat yang tidak mereka ketahui. Sambil berpikir, bagaimana mungkin keturunan kita akan sebanyak pasir di laut dan bintang di langit? Tidak kelihatan. Percaya pada sesuatu yang tidak kelihatan. Bagaimana mungkin? Tapi sekali lagi, menarik. Abraham dan Sarah tetap taat dan berjalan. Sampai Abraham berumur 100 tahun. Sarah berumur 90 tahun. Baru Tuhan memberikan mereka seorang anak laki-laki.
Ishak. Seorang anak laki-laki yang diberikan di hari tua sekali, bukan lagi tua, tua sekali. Sekarang ini aja orang umur sekian dirawat bagus-bagus juga. Apalagi saat itu belum ada salon yang merawat. Tapi luar biasa. Kalau kita percaya Tuhan dapat melakukan perkara-perkara besar yang tidak pernah kita pikirkan. Dahsyat. Amin. Dahsyat. Ayo tepuk tangan sekali lagi. Dahsyat. Katakan dahsyat. Puji Tuhan. Dan mereka berjalan. Dan satu kali saya merenungkan begini. Ketika anaknya yang ditunggu 25 tahun lahir dan dia mulai bertumbuh, kira-kira umur berapa ya, di bawah sekitar 10 tahun lah. Tuhan berbicara kepada Abraham. Hei Bram, kalau pakai bahasa Ambon. Bram, bawa anak itu ke Gunung Muria dan persembahkan. Abraham bangun. Kalau kita baca kitab Kejadian, Abraham tidak kasih tahu istrinya. Karena kalau kasih tahu istrinya, oh kenapa? Enggak boleh. Kamu pergi sendiri, matilah kau di sana. Jangan anakku, aku udah tua, baru kasih anak. Jangan. Abraham tahu. Dia mengambil keputusan berjalan. Dan suatu hari saya membaca kisah itu. Ketika sudah mendekati Gunung Muria, Ishak itu bertanya kepada Abraham bapaknya, "Pak, ini api sudah ada, kayu sudah ada, mana dombanya?" Anak itu berpikir, kalau persembahan berarti mesti ada domba yang dikorbankan. Saya saat itu pertama kali saya merenungkan itu, saya bilang begini, Tuhan kalau saya seperti Abraham, udah persetan deh, saya pulang, nggak jadi. Karena bagaimana mungkin anak laki-laki satu-satunya yang diberikan Tuhan di saat umur sudah 100 tahun. Harus diminta untuk dipersembahkan. Kalau dia mati karena sakit, bolehlah. Tapi diminta untuk dipersembahkan hidup-hidup. Dan yang mengorbankan itu adalah bapaknya. Aduh, saya tidak habis pikir. Tapi di sini saya menemukan rahasia, itulah iman. Lord, I don't understand, but I trust you. Tuhan, saya tetap percaya walaupun saya tidak mengerti. Lord, I don't understand. Dan kalau kita beriman, kita percaya, banyak hal kita tidak masuk di akal kita. Abraham tetap berjalan. Dan ketika semuanya sudah disiapkan, kayu sudah disiapkan, kayu bakar, api sudah disiapkan. Dan ketika dia mau ngambil anaknya untuk menaruh di atas pembakaran itu sebagai korban, Tuhan bilang stop. Jangan, dia lihat ke belakang. Ada domba yang sudah disediakan oleh Tuhan. Wow, dahsyat. Wow, luar biasa. Ya. Bagaimana mungkin? Bagi Abraham itu mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah katakan jangan korbankan anak itu. Ini domba untuk dipersembahkan. Yang penting di sini kata Tuhan, saya sudah melihat imanmu. Iman yang luar biasa. Iman yang memuliakan Tuhan. Bayangkan apa yang lebih berharga dari anak kita, laki-laki satu-satunya. Yang baru kawin terus lahir, bukan. Menunggu sampai hari tua 100 tahun dan 90 tahun. Baru anak itu lahir. Tapi karena iman kepada Allah, percaya kepada Allah yang memberi. Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu kata Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu juga iman Ayub.
Ayub orang saleh dan jujur. Tuhan memberkati luar biasa. Tapi suatu saat bukan saja hartanya, anak-anaknya habis. Tapi dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup. Ibu bapak saudara, iman ialah kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup kita. Di tengah-tengah ancaman corona atau apapun, Tuhan mengizinkan kita hidup hari ini. Kita akan menikmati perjalanan ini. Kita ada di lembah-lembah kekelaman. Tapi dia tetap menjadi gembala yang baik. Gembala yang setia. Yang peduli terhadap kebutuhan kita tiap-tiap hari. Yang penting di sini ialah percaya. Iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari yang tidak kelihatan. Percaya enggak kepada Tuhan? Bahwa Tuhan mengembalikan. Tuhan kemudian memberkati sehingga Ishak punya anak-anak lagi. Esau dan Yakub. Dan bagaimana Yakub dapat 12 anak. Dan itu berjalan terus sampai ke Yusuf. Kakak-kakaknya juga tidak senang kepada Yusuf. Mereka menjual. Jadi budak. Akhirnya menjadi pembantu TKI. Tenaga kerja Israel, bukan TKI Indonesia. Tenaga kerja Israel. Pertama itu. Dia yang punya hak paten di Mesir. Dia dibully. Dia bekerja dengan baik. Karena dia percaya kepada Tuhan. Walaupun dia dipisahkan dari ayah dan ibunya yang begitu mengasihi dia. Tapi dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidupnya. Lord, I don't understand, but I trust you. Kemudian dibully oleh Nyonya Potifar, dipenjarakan. Tapi justru dari penjara, Yusuf keluar sebagai pemimpin yang memimpin mengurus dua bangsa sekaligus. Bangsa Israel dan bangsa Mesir. Itu luar biasa. Hanya karena percaya. Lord, I don't understand. Tuhan, saya tidak mengerti. Mengapa begini? Mengapa begitu? Saya kan tidak bikin dosa. Saya orang benar. Mengapa begini? Saya orang baik. Mengapa begini? Saudaraku, di saat seperti hari ini, kita katakan, Tuhan, saya tidak mengerti. Tapi saya percaya. Jangan mengeluh. Jangan mempersalahkan. Jangan kembali hidup dalam dosa. Jangan. Karena endingnya hari depan yang penuh harapan. Allah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Nah, kita mengucap syukur. Bahwa ini semua menjadi teladan. Kalau kita bicara tentang iman. Mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan. Ini semua sudah terjadi. Musa. Itu imannya berperang. Karena ketika dia menjadi anak kecil. Baru lahir di Mesir. Ternyata ada instruksi untuk membunuh anak-anak Israel yang baru lahir. Tuhan beri hikmat bagi ayahnya dan ibunya untuk mampu menyembunyikannya. Ketika reda, daripada mereka nanti ditangkap semuanya habis. Musa, aduh saya tiap kali di sungai Nil. Bagaimana mungkin? Sekarang kan sudah jadi tempat bagus, banyak kapal lewat, banyak orang lewat. Tempat pariwisata yang bagus. Tapi saat itu ada buayanya, ada macam-macam tukang begal. Tapi Musa itu tidak dimakan oleh buaya. Tidak dibunuh oleh tukang begal misalnya. Tapi di sana Tuhan menyediakan putri Firaun. Wow, luar biasa itu. Ayo tepuk tangan. Lord, I don't understand but I trust you. Tuhan membimbing Musa melewati semua tantangan, ancaman. Di sana berdiri putri Firaun, bukan berdiri tukang jual bakso.
putri Firaun, putri raja yang berkuasa. Putri Firaun mengangkatnya dan Musa mendapatkan keadaan yang eksklusif. Dia dibesarkan 40 tahun di istana Firaun, luar biasa. Dia mendapatkan pendidikan yang memadai, pengetahuan yang luar biasa, keterampilan. Tapi ini menjadi pelajaran penting. Ketika Musa keluar, dia langsung mau membebaskan bangsa Israel. Tuhan bilang, saya selalu bergurau Tuhan pakai bahasa Ambon, Nyong. Belum siap, belum bisa. Belajar ulang lagi. Berapa lama? 40 tahun. Di mana? Bukan di istana, di padang gurun, Gunung Sinai. Suatu yang mustahil. Bagaimana mungkin? Kalau teman-teman yang lain yang mengalami masa perbudakan itu, yang pergi ke sana ya biasa. Tapi Musa kan tidak pernah mengalami keadaan yang sulit. Di Bukit Sinai, 40 tahun. Tadinya dia pikir, I'm somebody, saya orang hebat. Tapi di atas gunung itu, 40 tahun Musa tiba pada poin, I'm a nobody. Saya bukanlah apa-apa. Wow, luar biasa. Dahsyat. Ketika Tuhan mau berbicara dengan dia, mengutus dia, Tuhan bilang, tanggalkan kasutmu. Karena tempat engkau berdiri itu kudus adanya. Luar biasa. Bukan karena sepatunya kotor. Tapi kesombongannya, hatinya, itu yang perlu dibersihkan. Karena di istana Tuhan hadir. Di padang gurun Sinai yang malam dingin, siang jadi panas. Tuhan hadir. Di saat yang senang, di saat yang sulit, di sana Tuhan hadir. Percaya, percaya. Puji Tuhan. Musa kemudian sadar. Dia melihat kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi di 40 tahun ketiga dalam hidupnya. Musa melihat bagaimana Allah yang dahsyat itu bekerja lewat seorang yang bukanlah apa-apa. Dia percaya. Tuhan suruh, ayo tunjuk tongkat itu ke Laut Merah, Laut Kolsom. Tunjuk begini langsung berubah jadi jembatan. Saya bilang kalau Musa masih hidup saya usul Pak Jokowi, ayo daripada macam-macam Musa aja jadi menteri perhubungan di Indonesia. Dengan tongkatnya dia tunjuk langsung ada jadi semua. Itu luar biasa. Percaya kepada Tuhan yang sudah memimpin dia melewati periode 40 tahun pertama, 40 tahun kedua. Dan dia masuk 40 tahun ketiga. Mari kita belajar hidup ini. Bahwa hidup ini Allah mengontrol. Banyak orang udah telepon tiap hari, saya ngomong di mana-mana. Tenang aja, God is in control. Coba semua bilang, God is in control. Allah mengontrol. Presiden mungkin tidak mampu mengontrol kita. Pak Lurah tidak mampu. Polisi tidak mampu. Tapi Allah mengontrol hidup kita. Itulah sebabnya bagaimana supaya iman kita itu terus bertumbuh. Iman itu bertumbuh. Roma 10 ayat 17 diingatkan. Iman itu bertumbuh karena pendengaran. Dan pendengaran oleh karena firman Tuhan. Bukan pendengaran oleh karena berita hoax. Bukan pendengaran oleh karena berita TV begini, bukan. Pendengaran oleh karena firman Tuhan. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Saya anak kampung biasa aja. Anak piatu lagi. Bagi saya semuanya mustahil. Karena bagaimana mungkin? Tapi ketika saya serahkan hidup dan saya percaya kepada Tuhan. Saya mulai mengalami bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan, aku akan menyediakan hari depan yang penuh harapan. Dan saya melayani puji Tuhan. Bapak Gembala kita, Pendeta Martin,
salah satu murid saya. Dan beberapa orang yang saya bina. Banyak yang menjadi pendeta, berapa yang menjadi ketua sinode, sekum sinode. Itu luar biasa dalam hidup. Saya tidak bisa, tapi Tuhan bisa. Saya tidak mampu, tetapi Tuhan mampu. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tiap-tiap pagi saya bangun tidur, saya berlutut. Sampai hari ini puluhan tahun. Tuhan, saya tidak mampu, tapi Tuhan mampu. Tuhan, saya tidak punya, tapi Tuhan mampu. Saya hanya serahkan hidup pada Tuhan. Tuhan, pakailah hidupku sehabis-habisnya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara mendengar itu di mana, pakailah hidup saya sehabis, itu adalah doa Nusremas. Karena bagi saya, hidup saudara dan saya dalam keadaan apapun hanya punya nilai kalau dipakai oleh Tuhan. Dalam minggu ini kita mendengar ada berita pemilik bank terbesar di Portugal meninggal karena corona. Ya, meninggal biasa. Tapi orang tergugah karena anaknya menulis, kami punya harta yang banyak, punya semuanya. Tapi uang itu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayah harus meninggal karena keadaan yang unpredictable. Ibu bapak saudara, mari kita belajar. Tidak ada seorang pun yang memprediksi kapan corona berakhir. Tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana nanti akibatnya bagi ekonomi. Begitu banyak perusahaan yang terkapar, begitu banyak PHK. Lihat aja di Indonesia. Indonesia itu negara yang khusus di bulan Ramadan itu orang mudik. Orang pulang kampung. Tapi tahun ini gara-gara corona gak boleh. Unbelievable. Suatu yang sulit dipahami. Tapi sekali lagi bagi orang-orang percaya, Tuhan Allah mengasihi saudara. Tuhan punya rancangan yang indah untuk hidup saudara. Dia tidak pernah meninggalkan. Dia tidak pernah membiarkan. Saya lebih dari 47 tahun. Pagi sampai malam saya sibuk keluar rumah. Kadang-kadang malam lagi baru pulang. Pelayanan sana sini. Tapi corona bilang stop, tinggal di rumah. Sudah 2 bulan ini. Saya menikmati tinggal di rumah. Melihat, ternyata rumahku juga bagus. Bersyukur. Loh, kok saya bisa di Jakarta bisa punya rumah dan di tempat yang nyaman, kompleks yang indah dan bagus. Dan luar biasa. Saya tidak punya. Selama 47 tahun lebih melayani siang malam tidak digaji. Tapi berkat terus dikirim oleh Tuhan. Luar biasa. Tuhan mengirimkan berkat. Ada orang-orang yang saya tidak pernah bayangkan. Minggu pertama transfer uang, minggu kedua transfer uang, minggu ketiga antar uang cash, minggu keempat transfer lagi. Selama 4 minggu pertama di isolasi ini. Puji Tuhan. Saya bilang Tuhan itu luar biasa. Saya tidak punya tapi Tuhan punya. Bagi saya mustahil tidak mungkin. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita percaya. Mari kita tambahkan iman kita. Dunia berubah. Berita tiap-tiap hari menakutkan. Tetapi biarlah iman kita tetap percaya pada firman Allah yang tidak pernah berubah. Ambil waktu tiap-tiap hari. Duduk membaca Alkitab dan berdoa. Tiap hari. Puluhan tahun kami sudah menikah lebih dari 42 tahun. Saya dan istri tiap pagi duduk membaca Alkitab dan berdoa. Itu luar biasa. Dan ternyata itulah yang menuntun. Itu yang mengarahkan. Banyak orang melihat, Pak Nus kok santai-santai aja. Tidak tahu bahwa kuncinya ialah berjalan menurut firman Tuhan. Percaya walaupun tidak melihat. Bahwa di sana berdiri Tuhan. Percaya dan yakin untuk tetap melakukan yang terbaik. Starting well and finishing well.
Di sana berdiri Tuhan. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia. Aku akan berikan yang lebih besar lagi. Masuklah ke dalam kesukaan Tuanku. Ibu bapak saudara, sekali lagi, tidak ada yang pastikan bagaimana dampak corona, kapan berakhir. Kita menghargai pemerintah yang sudah bekerja keras. Tapi tidak ada yang menjamin. Hanya Tuhan yang menjamin. Mari kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Trust and obey. Lord, I don't understand but I trust you. Percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus kami datang lagi. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Walaupun kami hidup di tengah-tengah dunia, situasi yang sulit kami pahami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatu. Tambahkan iman setiap anak-anak-Mu. Mereka yang mendengarkan, warga jemaat, Tuhan berkati. Sehingga semua orang boleh datang kepada Tuhan. Semua percaya kepada Tuhan. Semua bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dan percaya bahwa Engkau adalah Kristus, Juru Selamat. Tuhan yang agung, Tuhan yang telah menyerahkan diri untuk menebus segala dosa kami. Berkati jemaat-Mu. Berkati semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan di rumah masing-masing sangat diberkati lewat pemberitaan firman pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Nusremas yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga Bapak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang kedua, yaitu untuk pembangunan dan pengembangan gereja kita. Mari kita angkat persembahan kita, dan sebelum berdoa Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu di dalam amplop dan membawanya nanti ketika kita beribadah di gereja dan memasukkannya di kotak persembahan. Yang kedua, Bapak Ibu bisa mentransfernya melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk persembahannya. Mari kita angkat persembahan kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini kami membawa korban persembahan kami kepada Tuhan. Mari Bapak berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena kami memberi dengan sukacita. Memberkati rumah tangga kami masing-masing, pekerjaan, usaha, bahkan pergumulan kami Tuhan buka jalan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, saya ingin mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, minggu depan kita akan kembali lagi di dalam ibadah streaming. Jam 9, anak-anak sekolah minggu akan berjumpa dengan kakak-kakaknya di ibadah streaming. Dan kemudian kita akan berjumpa lagi di dalam ibadah jam 10. Pengkhotbah minggu depan adalah Pendeta Abraham Sugio. Yang kedua, gerakan berbagi Rp100.000. Kita tetap bergerak untuk membantu dan menolong saudara-saudara kita yang dalam keadaan kekurangan yang ada di sekeliling kita dengan membagikan sembako. Untuk itu, jemaat yang tergerak hatinya untuk memberikan sumbangan bisa mengirimnya pada nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara, dan panitia diakonia nanti akan membagikannya kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Persembahan saudara Tuhan berkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua sudah diberkati hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat kembali pujian ini. Ku kan terbang, ada firman kekuatan bagi kita, katakan amin. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Yes, ku kan terbang di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Firman-Mu yang menopang kami Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini kembali. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan, yes, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Lebih lagi nyatakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Dahsyat luar biasa. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah dengan menaikkan pujian. Segala pujian bagi Allah. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang terkasih, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus
menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan di dalam ibadah streaming kembali. Puji Tuhan, ibadah kita hari ini sudah selesai dan saya percaya umat Tuhan semua diberkati hari ini, amin. Dan sekali lagi minggu depan kita akan bertemu kembali dalam ibadah streaming GKRI Diaspora City Center. Dan saya berharap setiap kita tetap diberkati ya dengan dalam ibadah-ibadah streaming ini. Dan minggu depan ada berkat yang luar biasa, lebih dan lebih lagi. Dan sekali lagi selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan tetap perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Thank you Jesus, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan tetap perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yesus Tuhan, amin. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku
Haleluya.